biokimia ini 3 SKS. Jadi 3 SKS itu sebenarnya dibagi dua. 2 SKS itu pertemuan tatap muka, dan 1 SKS itu praktikum. Sehingga kalau kita menggunakan Zoom meeting ataupun diskusi lewat LMS, atau nanti kalau LMS-nya agak repot, kita diskusi lewat Google Classroom. Nanti saya akan buatkan juga Google Classroom untuk meng-backup LMS. Di pertemuan kita dari jam 13 sampai jam 14.40. Itu ada jadwalnya di background saya. Kemudian nanti praktikumnya itu nanti menyesuaikan di laboratorium. Apakah praktikumnya lewat daring atau bagaimana. Yang jelas untuk pertemuan kuliahnya itu hanya 2 kali 50 menit. Kemudian nanti praktikumnya menyesuaikan dengan pelaksanaan praktikum di laboratorium. Oke, kemudian untuk pertemuan meetingnya itu, di saya dulu sampai pertemuan yang ke-8, mata kuliah ini ada 2 nanti ya, mata kuliah biokimia, ada biokimia dasar, ada biokimia lanjutan. Ya, jadi nanti pembagiannya begini, di mata kuliah biokimia dasar ini berbicara tentang molekul-molekul dasar penyusun makhluk hidup atau komponen yang ada dalam asupan makanan. Kemudian nanti pada mata kuliah biokimia lanjutan, nah itu menjelaskan tentang proses metabolismenya. Jadi di situ pembagiannya. Jadi nanti untuk mata kuliah biokimia dasar ini ya hanya memberikan penjelasan dasar tentang molekul-molekul biomolekul yang ada dalam tubuh kita. Jadi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Dari segi strukturnya, nah, mungkin strukturnya tidak terlalu mendasar seperti organik. Kamu sudah ikut mata kuliah organik kan, Adwi? Sudah juga, Pak. Organik semester berapa? Semester ini, Pak. Pak juga yang pegang. Sementara ini? Iya, tadi pagi Hah? jadwalnya, Pak. Nah, maksudnya di semester 3 juga ini? Kimia organik. Iya, Pak. Ya, nanti kimia organik itu akan membahas juga tentang struktur daripada molekul, biomolekul ya, struktur. Makanya untuk mata kuliah biokimia, saya tidak terlalu menjelaskan tentang struktur molekulnya. Tapi mungkin lebih mendasar kepada dari mana itu sumber daripada karbohidrat, ya tentu pengenalan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, pengenalan molekulnya, tapi bukan strukturnya. Nanti akan diperjelas strukturnya itu di mata kuliah organik sama pengajarnya. Saya hanya menjelaskan tentang molekul karbohidrat, lemak, protein, vitamin, bukan dari segi strukturnya. Nanti kalau strukturnya itu akan dijelaskan oleh mata kuliah organik, ya. Jadi kita akan membahas secara dasar saja apa itu biomolekul yang pertama, kemudian sumber molekulnya dari mana, ya. Kemudian ya mungkin sedikit kita akan membahas tentang gangguan. Makanya biokimia ini sangat erat hubungannya dengan kesehatan. Belajar biokimia, ada orang biokimia yang memahami proses kimia dalam tubuh manusia, makhluk hidup, dalam tubuh tumbuhan. Kemudian kalau mahasiswa peternakan, nah itu paling banyak bicara tentang, kalau dosen biokimianya, biokimia yang mereka pelajari adalah bagaimana proses kimia yang ada dalam tubuh. Tapi nanti sebentar tugasnya itu Anda presentasi sendiri, kemudian Anda rekam presentasinya, apakah menggunakan slide atau menggunakan apa saja. Saya kira semua ini pintar semua membuat video. Ya kan? Jadi Anda videokan presentasinya, kalau misalnya saya berikan temanya tentang karbohidrat, nah ya Anda saja yang menjelaskan apa yang dimaksud karbohidrat, sumber karbohidrat, apa, ya. Kemudian mungkin sedikit gangguan kalau karbohidratnya berlebih dengan
mengalami kekurangan. Nah, di situ kita akan bahas. Jadi silakan nanti setelah ini, kalau LMS-nya sudah bagus, nanti saya akan masukkan tugasnya di LMS, nanti saya bagi, masing-masing dapat bagian. Ada yang akan membahas tentang karbohidrat, ada yang akan membahas tentang lemak, ada yang membahas tentang protein. Ya, biokimia bicara tentang molekulnya, kalau gizi bicara tentang bagaimana molekul yang kita konsumsi itu menghasilkan energi. Jadi kata kuncinya daripada gizi itu kalau karbohidrat, lemak, protein itu menghasilkan energi. Nah, nanti di mata kuliah biokimia lanjut, kita akan membahas lebih lanjut. Dari 3 molekul penghasil energi itu, yang paling utama menghasilkan energi itu adalah karbohidrat. Kenapa karbohidrat? Karena karbohidrat adalah molekul yang paling banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia. 70% asupan makanan yang kita konsumsi orang Indonesia ini 70% adalah karbohidrat. Oleh karena itu, karbohidratlah yang pertama berpotensi menghasilkan energi. Lemak dan protein berpotensi juga menghasilkan energi. Tapi karena sudah terbentuk energi dari karbohidrat, maka lemak dan protein lagi tidak punya waktu dan kesempatan untuk membentuk energi. Sehingga mereka, lemak dan protein itu akan membentuk molekul lain dalam tubuh kita. Kalau lemak bisa menghasilkan kolesterol, dan kolesterol itu digunakan untuk beberapa hormon. Kemudian kalau protein bisa sebagai pembentuk enzim. Nah, jadi begitulah pembagian dalam tubuh. Oke, jadi makanan yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh itu mengandung beberapa molekul. Ada molekul makro, karbohidrat, lemak, protein. Ada molekul mikro. Nah, molekul mikronya itu adalah vitamin dengan mineral. Jadi vitamin dan mineral itu disebut dengan molekul mikro. Kenapa disebut mikro? Karena dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Jadi jangan Anda katakan bahwa mikro itu dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah sedikit. Tidak boleh sedikit. Kalau lemak, karbohidrat, lemak, protein, itu dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang banyak. Kalau mikro bukan sedikit, tapi dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Tertentu artinya apa? Tergantung kapasitas daripada tubuh kita. Dan tergantung dengan molekul makronya. Kalau molekul makronya banyak kita konsumsi, maka kita juga butuh mikronya banyak. Kenapa? Karena makro dan mikronya ini berperan sebagai pengangkut molekul makro. Nah itu konsep dasarnya ya. Sekarang Anda bikin tugasnya, kemudian Anda sendiri yang presentasikan semua tugas itu. Berarti Anda tahu isinya tugas itu. Nah, kemudian nanti kita tukaran. Yang karbohidrat itu akan mendapat video lemak protein, yang lemak akan mendapat video dari karbohidrat dan protein. Kemudian yang protein dapat video dari karbohidrat lemak. Tapi mungkin tidak semua saya pilihkan. Misalnya Adwi dapat video lemak dari siapa? Adwi dapat video karbohidrat dari siapa? Satu saja. Jadi semua Anda ini akan mendapatkan video satu dari temannya. Nanti saya acak. Ya. Jadi saya acak tidak semua video karbohidrat itu Anda terima. Ya. Tapi kan Anda bisa buka nanti kalau kita sudah masukkan di LMS. Anda sudah buka semua, bisa buka semua videonya temannya. Tapi yang Anda komentari nanti satu saja yang mewakili lemak. Satu saja mewakili protein. Ya. Kemudian Anda buat pertanyaan. Pertanyaan tentang materi yang dia sampaikan. Bukan pertanyaan tentang dirinya, pertanyaan materinya yang dia jelaskan. Dan pertanyaannya bukan dalam bentuk pertanyaan yang bisa terjawab pasti. Ya, pertanyaannya harus pertanyaan diskusi. Misalnya, kenapa kalau orang makan kenyang? Contoh itu. Ya kan? Yang begitu pertanyaan diskusi. Bukan sebutkan macam-macam karbohidrat. Wah, satu orang sudah tahu itu karbohidrat. Ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Tidak ada lagi yang bantah itu, karena itu sudah teorinya. Jadi yang dimaksud pertanyaan di sini adalah pertanyaan diskusi.